Apa itu hukum administrasi negara? Secara sederhana, hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tindakan dalam menyelenggarakan suatu negara. Pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli adalah, yang pertama menurut Oppenheim, hukum administrasi negara adalah gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan, baik tinggi atau rendah, apabila badan hukum tersebut mengenai wewenang yang diberikan kepadanya melalui hukum tata negara. Yang kedua, menurut J.H.P. Bellefoy, yaitu hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintahan dan badan-badan kenegaraan serta majelis-majelis pengadilan khusus yang diserahi pengadilan tata usaha negara hendaknya memenuhi tugasnya. Yang ketiga adalah menurut Della Basekur-Kahn, yaitu hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi atau bereaksi. Peraturan-peraturan yang dimaksud ini bermaksud untuk mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahnya. Sumber hukum administrasi negara sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berasal dari peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau sejumlah peristiwa yang mempengaruhi kondisi suatu masyarakat tersebut. Salah satu contohnya adalah keadaan masyarakat di masa lalu. Yang kedua, ada sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber hukum yang sudah dibentuk melalui sejumlah proses tertentu dan menjadi sumber hukum yang berlaku dan ditaati oleh umum. Contoh-contoh dari sumber hukum material ada undang-undang, praktik tata usaha negara, jurisprudensi, doktrin, dan traktat. Lanjut ke subjek hukum dalam hukum administrasi negara. Secara sederhana, subjek hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau manusia yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Menurut Yusri Munaf, subjek hukum administrasi negara tersebut adalah pegawai negeri, jabatan, jawatan, dinas, dan badan usaha milik negara atau daerah, daerah-daerah swapraja dan swatantra, dan negara. Salah satu contoh fenomena hukum administrasi negara, salah satunya adalah kasus korupsi IKTP, bukti gagalnya reformasi birokrasi. Berkaca dari kasus korupsi IKTP ini, perlu adanya review menyeluruh terhadap proses birokrasi yang berjalan di seluruh instansi pemerintahan. Dugaan korupsi oleh berbagai macam oknum yang menelan hampir separuh dana proyek senilai 2,3 triliun. Buktinya, Gamawan dan Dia, mantan dan sekjen Menteri Dalam Negeri, disebut-sebut menerima uang sebesar 4,5 juta dolar Amerika dan 50 juta rupiah dan 2,7 dolar Amerika Serikat ditambah 22,5 juta rupiah. Ketua Birokrasi Reform Institute atau BRIS, Rizky Ismanto, menilai kasus dugaan korupsi proyek IKTP ini bukti gagalnya sistem reformasi birokrasi, terutama di Kementerian Dalam Negeri. Sebab, sistem reformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri tidak mampu mencegahnya terjadinya korupsi yang diduga merugikan triliunan rupiah ini. Terkuaknya kasus korupsi IKTP ini bisa dikatakan program Quick Wins yang dijalankan Kementerian Dalam Negeri tidak efektif untuk mencegah terjadinya korupsi. Pendekatan ekonomi politik berbasis kekuasaan menekankan pada pentingnya kekuasaan pada hubungan ekonomi. Kasus korupsi proyek IKTP ini menunjukkan bahwa kekayaan dapat memberikan kekuasaan. Kasus ini juga mempresentasikan bahwa adanya hubungan timbal balik antara pemilik kekuasaan dari jabatan dengan pemilik kekuasaan dari kekayaan. Kasus ini tentu menyalahi asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang baik atau UPB yang pada fungsinya berusaha mewujudkan penyelenggaraan negara tanpa adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Asas-asas yang dilanggar di sini itu ada asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas tidak penyalahgunaan kewenangan, dan lain sebagainya. Sanksi dan undang-undang yang berlaku pada kasus ini yaitu Setia Novanto didakwa secara alternatif yaitu pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa menuntut penjara selama 16 tahun, pencabutan hak politik selama 5 tahun, dan denda
sejumlah 1 miliar serta pengembalian uang sejumlah 7,3 juta US dollar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.